Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang analisis kimia, yaitu analisis pati menggunakan metode DNS. Perkenalkan, saya Salma Nurhania dengan NIM 4444230057 dari jurusan Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. DNS atau 35 dinitrosalisilat adalah metode spektrofotometri yang digunakan untuk mengetahui kadar gula reduksi hasil hidrolisis pati. Mau tahu selanjutnya apa? Yuk kita bahas lengkapnya. Sebelumnya, apa sih itu pati? Pati merupakan polisakarida yang terdiri dari unit-unit glukosa. Terdapat dua bentuk utama dari pati ini, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa memiliki struktur linear tersusun dari unit glukosa yang terhubung oleh ikatan alfa-1,4 glikosidik. Karena bentuknya yang lurus, amilosa cenderung membentuk gel yang lebih kaku dan tidak mudah larut dalam air. Sementara itu, amilopektin memiliki struktur bercabang dengan ikatan alfa-1,4 pada rantai lurus dan alfa-1,6 glikosidik di titik cabangnya. Cabang-cabang ini membuat amilopektin lebih mudah larut dan memberikan tekstur yang lebih kental atau kenyal. Perbandingan antara amilosa dan amilopektin sangat menentukan sifat fungsional pati seperti kelarutan, daya serap, viskositas, hingga kemampuan membentuk gel. Pati bisa ditemukan dalam berbagai sumber nabati seperti singkong, kentang, beras, dan jagung. Dalam industri pangan, pati sering digunakan sebagai bahan pengental, pengisi, atau dimodifikasi untuk menghasilkan glukosa dan turunan lainnya. Lalu, mengapa pati perlu dianalisis? Dalam pengolahan pangan, penting untuk mengetahui tingkat hidrolisis pati menjadi gula sederhana. Informasi ini digunakan untuk mengevaluasi efisiensi proses, aktivitas enzim, dan untuk mengontrol kualitas produk akhir. Nah, analisis gula reduksi hasil hidrolisis memberikan data kuantitatif mengenai sejauh mana pati telah terurai. Lalu ada prinsip metode DNS. Metode DNS bekerja berdasarkan reaksi antara gula reduksi dan reagen DNS dalam suasana basah dan suhu tinggi. Nah, gula reduksi mereduksi DNS menjadi senyawa berwarna merah bata yang dapat diukur secara kuantitatif menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nm. Intensitas warna yang terbentuk sebanding dengan konsentrasi gula reduksi dalam sampel. Lalu bagaimana cara menganalisis pati? Untuk melakukan analisis kadar pati menggunakan metode DNS, kita memerlukan sejumlah alat dan bahan penting. Dari sisi alat, kita menggunakan spektrofotometer UV-Vis untuk membaca hasil reaksi warna, neraca analitik untuk menimbang sampel, serta waterbath dan hotbath untuk proses pemanasan. Magnetic stirrer, beaker glass, dan tabung reaksi membantu proses pencampuran dan reaksi. Sementara pipet ukur dan lampu ukur digunakan untuk memastikan volume larutan yang tepat. Corong dan kertas saring diperlukan dalam tahap penyaringan sampel. Dari segi bahan kimia, yang utama adalah asam sulfat 1,5 m untuk hidrolisis pati, NaOH 10% untuk netralisasi, serta larutan DNS yang akan bereaksi dengan gula reduksi, kalium natrium tartat atau kalium natrium tartat ditambahkan ke larutan DNS untuk menstabilkan warna, dan aqueous digunakan sebagai pelarut. Jangan lupa kita juga siapkan sampel yang mengandung pati. Tahap yang pertama yaitu pembuatan reagen DNS. Larutkan 1,6 gram NaOH dalam 20 ml aqueous, lalu tambahkan 1 gram DNS dan dipanaskan. Ini untuk melarutkan bahan aktif pada sampel tersebut. Lalu, larutkan 30 gram kalium natrium tartat dalam aqueous dan aduk hingga homogen. Campurkan kedua larutan tersebut dan tambahkan aqueous hingga volumenya 100 ml dan disimpan dalam botol gelap selama 2 hari. Nah, kalium natrium tartat ini berfungsi sebagai penstabil warna merah bata. Lalu, tahap
Yang kedua, siapkan larutan glukosa dengan konsentrasi 20, 40, 60, 80, dan 100 mg per liter. Larutan glukosa ini akan digunakan untuk membuat kurva standar yang akan menjadi acuan perhitungan konsentrasi glukosa dari sampel tersebut. Selanjutnya, tahapan ketiga, yaitu proses hidrolisis sampel. Masukkan 0,05 gram sampel ke dalam tabung reaksi, tambahkan 5 ml H2SO4 1,5 m, lalu panaskan 90 derajat Celcius selama 20 menit. Tujuannya untuk menghidrolisis pati menjadi gula sederhana. Lalu tahap keempat, yaitu netralisasi dan pengenceran. Nah, larutan yang sudah dipanaskan tadi didinginkan dan ditambahkan 6 ml NaOH 10% untuk menetralkan asam. Nah, setelah itu disaring dan tambahkan Aquades hingga 50 ml. Untuk tahapan kelima, yaitu reaksi dengan DNS. Ambil 1 ml filtrat dan masukkan ke dalam ukur 10 ml. Tambahkan 2 ml DNS dan 1 ml Aquades, lalu panaskan 90 derajat Celcius selama 15 menit. Reaksi antara gula reduksi dan DNS akan menghasilkan warna merah bata. Lalu tahapan keenam, yaitu pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer. Larutan yang sebelumnya dipanaskan, didinginkan, lalu tambahkan Aquades hingga 10 ml. Setelah itu, ukur absorbansi dengan panjang gelombang 540 nm dengan spektrofotometer. Hal yang sama juga dilakukan untuk larutan standar. Lalu tahap terakhir, yaitu tahap ke-7 adalah analisis data. Buat kurva standar dengan konsentrasi dan absorbansi, lalu tentukan persamaan garis regresinya. Gunakan absorbansi sampel untuk menentukan konsentrasi glukosa. Lalu hitung kadar pati menggunakan rumus kadar pati sama dengan konsentrasi glukosa dikali 0,9 dikali volume filtrat dikali AP dibagi berat sampel, lalu di akhir dikali 100%. Kurva standar sendiri digunakan untuk menganalisis kadar gula secara kuantitatif dan perlu dibuat kurva standar menggunakan larutan glukosa. Absorbansi dari setiap konsentrasi diukur, lalu dibuat grafik antara konsentrasi terhadap absorbansi. Persamaan regresi linear dari grafik ini digunakan untuk menentukan kadar gula dalam sampel uji. Setelah kita membahas langkah-langkah cara menganalisis pati, selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan metode DNS ini di dalam berbagai bidang. Nah, biasanya metode DNS ini digunakan pada saat analisis gula reduksi dalam sirup glukosa. Lalu untuk evaluasi aktivitas enzim amilase, penentuan efisiensi fermentasi bioetanol dari bahan merpati, dan pengujian kandungan gula dalam produk pangan olahan. Setiap metode tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan metode DNS. Kelebihan metode DNS ada pada prosedurnya sederhana dan tidak memerlukan peralatan mahal. Lalu reagen mudah dibuat dan stabil dan cocok untuk pengujian rutin di laboratorium. Dan kekurangan pada metode DNS ini yaitu tidak spesifik hanya untuk glukosa, melainkan semua gula reduksi, dan juga hasil bisa dipengaruhi oleh suhu, waktu, dan konsentrasi. Nah, itu saja penjelasan untuk menganalisis pati menggunakan metode DNS. Sebagai kesimpulan, metode DNS merupakan teknik analisis kimia yang efektif dan praktis untuk mengetahui kadar gula reduksi hasil hidrolisis pati. Dengan proses sederhana dan biaya rendah, metode ini menjadi pilihan utama di laboratorium pangan. Itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kalian. See you!